Halo, semangat pagi semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tabung. Kalian bisa melihat gambar di depan. Di depan ada gambar tabung dan jari-jarinya. Nah, tentu pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung, tentu kita harus bisa melihat seperti apa unsur-unsur yang membentuk tabung tersebut. Nah, kalian lihat pada gambar pertama, ini adalah gambar tabung. Nah, ini adalah gambar tabung yang lengkap seperti itu, ada tutupnya, ada alasnya, kemudian ada selimutnya. Nah, salah satu benda pada kehidupan nyata, misalkan benda kaleng seperti itu. Ada tangki, itu mirip seperti tabung. Nah, kalian bisa perhatikan gambar tabung ini kalau kita buka gitu ya. Sama seperti halnya membuka kaleng itu akan berbentuk seperti ini. Nah, jika lebih perjelas lagi dibukanya, maka akan seperti ini. Nah, untuk unsur yang pertama, ini namanya adalah tutup dari tabung. Jadi ini adalah tutupnya, bagian tutupnya. Yang ini bagian selimutnya. Dan yang ini bagian alasnya. Nah, kalian perhatikan, tutupnya itu berbentuk seperti apa? Ya, seperti lingkaran ya. Jadi ini bentuknya seperti lingkaran. Kalau selimutnya itu kan kalau misalnya digulung seperti ini ya. Nah, jadi dia adalah selimut tabungnya. Nah, jika selimut itu dilepas, akan berbentuk seperti persegi panjang. Nah, kemudian kalau ini alasnya itu berbentuk seperti lingkaran. Jadi, tutup dan alas tabung itu harus sama ukurannya. Jadi, dalam aturan kita sebut benda itu sebagai tabung jika tutup dan alasnya itu bentuknya dan ukurannya itu sama. Nah, untuk tutup itu mempunyai luas seperti lingkaran ya, karena bentuknya lingkaran ya, sehingga luasnya adalah pi kali R kali R, atau bisa kita singkat dengan pi R kuadrat. Nah, kalau misalkan selimut tabungnya ini, nah ini kan seperti persegi panjang ya, seperti persegi panjang. Nah, kita tahu kalau persegi panjang itu memiliki luasnya itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya itu, yang ini ya, panjangnya ya. Panjangnya ini adalah keliling dari lingkarannya. Nah, tuh, panjang ini adalah sama dengan seperti keliling lingkarannya. Sehingga panjangnya adalah rumusnya 2 pi R dikali lebarnya yang ini. Nah, ini sama dengan tinggi dari tabungnya. Sehingga untuk luas selimut itu memiliki rumus 2 kali pi kali R kali T. Nah, itu untuk yang selimut ya. Nah, kalau alasnya ya sama seperti tutupnya. Ya, pi dikali R dikali R atau pi R kuadrat. Nah, kalau kalian mencari luas permukaan tabung lengkap, sehingga kita bisa gabungkan ketiga unsur ini ya. Jadi untuk mencari luas permukaan tabungnya yang lengkap ya, itu sama dengan luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alasnya. Luas tutupnya berapa? Pi R kuadrat. Luas selimutnya 2 pi RT. Kalau luas alasnya pi R kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan. Bagian ini pi R kuadrat ya sama ini sama ya. Karena ada 2, sehingga kalau digabung menjadi 2 pi R kuadrat. Ditambah 2 pi RT. Nah, karena sama-sama ada angka 2 dan pi, kemudian juga ada R, maka kita bisa keluarkan yaitu adalah 2 pi R. Nah, sisanya karena di sini R-nya itu ada 2, R ditambah T. Sehingga ini adalah rumus dari
luas permukaan tabung yang lengkap. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tabungnya itu tidak ada tutupnya seperti itu? Ya, tinggal kalian tambahkan saja dari luas selimutnya ditambah dengan luas alasnya. Tergantung soalnya sekarang ya. Nah, kemudian untuk volume tabung, jadi volumenya, kalau volume tabung, itu kita punya rumus Pi kali R kali R kali T. Atau bisa disingkat dengan Pi R kuadrat T. Nah, jadi bagian yang biru itu adalah luas permukaan tabungnya. Yang ini ya. Bagian yang ini adalah volume tabungnya. Jadi nanti kalau ketemu soal ditanya luas permukaan tabung lengkap, artinya ada tutupnya, selimut dan alasnya, kalian bisa langsung pakai rumus ini ya. Oke. Nanti silakan lihat di video berikutnya untuk latihan soalnya.